Bertemu lagi dengan saya Kapontren. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan Anda sekalian. Di sini saya Kapontren mau minta dukungan dari kalian, bahwasanya Kapontren saat ini itu kurang fit lah, kurang enak. Apa ini dampak cuaca naik turun atau panas dingin menyebabkan saya sekarang tidak enak badan. Di sini saya akan selalu semangat untuk memberikan sharing antara saya dengan Anda. Jika ada kesalahan dari saya Kapontren, mohon maaf, karena di sini sama-sama belajar untuk membangun bisnis masa depan. Salah satunya di sini saya akan berbagi bagaimana sih cara menjadi dropshipper yang baik dan benar. Lah, di sini saya akan berbagi, walaupun sebelumnya sudah ada dalam tutorialnya menjadi seorang dropshipper, mungkin dari orang itu belum menyimak atau belum apa, karena belum banyak yang paham tentang dropshipper. Kita perlu diperhatikan, karena di sini saya Kapontren itu belajar dalam dropship itu sendirian. Yang saya lakukan cari referensi yang ada di YouTube atau bisa melihat artikel-artikel yang ada di Google. Oke, di sini saya selalu memberikan yang terbaik untuk Anda yang sudah berkunjung di Kapontren. Selalu memberikan yang terbaik, itu sudah saya usahakan untuk Anda semuanya. Ya, mohon maaf kalau kurang memuaskan, karena ini adalah versi yang sudah saya berikan untuk Anda semaksimal mungkin. Kadang sih orang itu dalam komentar di Kapontren ada yang kurang bagus lah, ada pokoknya bermacam-macam lah, itu sudah saya lakukan semaksimal mungkin. Oke, mungkin kalian ada yang mungkin memaklumi bahwasanya ada kekurangan dari Kapontren, mohon maaf, karena itu sudah versi yang sudah saya lakukan untuk para subscriber dari Kapontren. Oke, Kapontren itu mempunyai IG juga yang bernama Hakiki ZA, Hakiki Strip ZA, bisa kalian follow aja. Di Facebook ada juga Kapontren. Biasanya yang sering-sering aktif itu di IG dan Facebook. Di sini saya harus lakukan ini dua cara ya. Dulu dua cara ini bisa kalian terapkan, bisa kalian coba untuk menjadi seorang dropshipper. Oke, yang pertama pastinya kalian tidak asing lagi dengan Shopee. Ya, sudah tidak asing lagi. Lalu kalian tidak asing lagi dengan Tokopedia, Bukalapak. Ya, sudah tidak asing lagi. Lah, di sini yang dipertanyakan banyak sekali, bolehkah dropshipper dari Shopee ke Shopee? Sebenarnya sih boleh. Pernah saya coba dari Shopee ke Shopee, tapi yang perlu kalian perhatikan di sini susah. Karena susah kenapa? Karena di sini harus mempunyai bantuan dari admin Shopee. Kita harus mempunyai bantuan dari admin Shopee, ya waktunya cukup lama sih menurutku. Ada juga orang yang nanyakan di Shopee itu mempunyai resi otomatis. Biasanya untuk resi otomatis itu ada di Flipkart, biasanya seperti itu pengalaman saya. Lalu ada di NE kalau nggak salah. Sebenarnya sih ada juga settingannya untuk tidak dibuat otomatis, sebenarnya ada. Tapi untuk si cepat di sini biasanya selalu diupdate secara otomatis, di pick up oleh kurir. Tapi untuk itu, ketika kita tidak mengambil dari Shopee, ternyata itu sangat mudah dibantu oleh si admin. Beda dengan kita ambil di Shopee, ya ini agak susah sih menurutku. Soalnya saya sudah inbox langsung ke admin. Untuk kalian yang bingung, bisa kalian inbox langsung adminnya si Shopee. Nah, saya berbicara Shopee ya, perhatikan Anda. Nah, di sini untuk dropship ini satu toko dulu. Bahwasanya ribet sekali untuk satu toko. Ya ini aku harus pelan-pelan, soalnya kurang enak badan, harus pelan-pelan ngomongnya. Tapi saking saya seriusnya sudah ini, ya semangat untuk Anda, ini untuk Anda. Makanya dukung ya video ini. Jangan lupa untuk kalian subscribe, nyalakan notifikasinya supaya selalu ada notif ketika Kapontren membuat video. Oke kan, ngerti? Oke, langsung saja lanjut. Dropship ini di satu marketplace atau marketplace
atau dikenal dengan Tokopedia, Shopee lah seperti itu. Karena dropship ini tidak mudah, menurutku tidak mudah. Kita harus perhatikan ketika kita dropship di Shopee ke Shopee ini agak susah, karena kita harus membutuhkan bantuan si admin. Sebenarnya sih untuk seperti itu kita harus hati-hati. Nah ini ketika kita ambil dari Shopee ke Shopee ya susah. Kemarin saya sudah inbox langsung ke adminnya bahwasanya ini tidak dianjurkan seperti itu. Lalu yang kedua, dropship di Tokopedia ke Tokopedia bisa apa enggak sih? Ada tanda tanya pastinya ya. Untuk Tokopedia ke Tokopedia sudah tidak bisa. Sebenarnya sih ada cerita. Saya pernah dulu itu pertama kali belajar, ada orderan, saya ngambil dari Tokopedia ke Tokopedia. Saya belum tahu bahwasanya hal itu tidak diperbolehkan dan sudah ada larangan untuk jual di Tokopedia ke Tokopedia dari pihak Tokopedia. Bahwasanya hal itu saya membuat resi apa ya namanya, resi invalid lah. Nah ini untung saja ya saya ada bantuan dari adminnya ya, tapi tidak akan melakukan ini lagi. Masih bisa, sekarang sudah tidak bisa lagi, sekarang sudah ketat, sudah peraturannya itu sudah apa namanya ya, sudah semakin ketat lah seperti itu. Apa namanya untuk bahasa di kalian, untuk di bahasa saya untuk ngerti ketat atau sudah semakin peraturannya semakin diperketat lagi seperti itu. Tanya saya yang ngomong, selanjutnya kalian itu tidak ngerti. Nah, lanjut ya, bahwasanya di Tokopedia ke Tokopedia tidak diperbolehkan. Oke, kalian sudah ngerti kan? Shopee ke Shopee boleh, ya susah boleh sih tapi susah. Kalian mau ambil yang susah atau yang gampang? Saya yang gampang. Gimana? Nih yang ketiga ya. Yang ketiga saya lanjut, tadi kan dua, yang mencontohkan dua toko. Sekarang ketiga ini dari Shopee Tokopedia. Bisa apa enggak? Sangat bisa hal itu. Kita perlu kalian perhatikan nih, perlu perhatikan. Sambil saya minum ya. Pokoknya saya ya walaupun gak enak badan, saya harus tetap berjuang. Sudah lama tidak ketemu dengan subscriber saya. Mohon maaf ya. Lalu yang ketiga di sini dari Shopee ke Tokopedia. Nah ini yang bagus. Kita perlu perhatikan di sini untuk Tokopedia, dari Shopee ke Tokopedia perlu kalian perhatikan bahwasannya harus kita pintar-pintar mengolah toko yang ada di Tokopedia. Sebaiknya kalian dropship saja di satu toko supaya bagus, karena bisa kalian setting saja untuk pengirimannya sesuai di toko tersebut. Gimana? Oke kan? Ya, untuk instan ya agak sulit sih. Saya tidak pernah mencoba untuk instan pakai Gojek, pakai Grab, itu tidak pernah saya coba. Saya selalu menggunakan yang biasa saja lah, yang setelah di 2 hari, seperti pakai Jante secepat. Nah di sini perlu kalian lakukan ini, si toko Shopee dan Tokopedia perlu kalian perhatikan ya. Di sini harus lebih baiknya itu menggunakan kurir atau jasa pengiriman yang ada di Shopee supaya sama. Apakah bisa? Nah, di sini pertanyaannya sekarang, apakah bisa menggunakan toko lain? Apakah bisa si Tokopedia ini, toko saya di Tokopedia menggunakan banyak toko? Bisa ya, bisa. Oke, mungkin itu saja ya, pastinya bisa dong. Untuk selanjutnya ingatkan saya bahwasanya gimana sih untuk mengelola atau mengambil banyak toko. Nah, di sini agak susah sih, tapi langkah baiknya untuk kalian menggunakan satu toko saja di Shopee supaya sportif lah ini. Andaikan jalan ini seperti ini. Oke, dari saya Kapten Tren. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar yang baik ya, supaya selalu update dari Kapten Tren. Terima kasih semuanya. Untuk kalian yang bingung, silahkan kalian komentar, disimak satu persatu.
Oke, dari saya Kemontren, salam di video selanjutnya.